berkolaborasi dengan I plan my new administration to go Pemirsa, survei Litbang Kompas periode Januari kini memperlihatkan bagaimana proses kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto beserta wakilnya Gibran Rakabuming Raka mendapatkan tingkat kepuasan yang sangat begitu tinggi dari publik. Berdasarkan survei Litbang Kompas terhadap 1.000 responden yang dilakukan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025, ini dilakukan secara acak di 38 provinsi dan menunjukkan 80,9% tingkat kepuasan masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, kita sudah terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Aab, selamat malam. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah baik Mas Andi. Apa kabar Mas Andi? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat Bang Aab. Bang Aab, ini kalau melihat dari kinerja dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sebenarnya kan sangat begitu tinggi apa yang dirilis dari Litbang Kompas seperti itu. Ini kira-kira faktor apa Bang Aab? Sebenarnya apa saja faktor yang mendasari Litbang Kompas ini merilis temuan surveinya ini sangat begitu tinggi? Kalau kita bisa melihat juga di pemerintahan sebelumnya tidak sebegitu tinggi ini Bang Aab. Ya, melihat apa yang telah dipublikasikan oleh Litbang Kompas dengan coba merekam persepsi publik terkait kepuasan terhadap kinerja Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, sebetulnya kalau merujuk dengan diskusi-diskusi yang telah kita lakukan selama ini tidak cukup mengagetkan bagi saya Mas Andi. Karena dari awal kita secara rutin coba menelaah bagaimana Pak Prabowo mengelola dan memandu jalannya roda pemerintahan ini selama 5 tahun ke depan, yang saat ini sudah kita bisa lihat hasil kinerjanya, bahkan meskipun belum genap 100 hari. Nah, coba kalau kemudian kita merujuk dari hasil survei yang dilakukan Kompas ini, kita coba review poin-poin yang telah pernah kita bahas, Mas Andi. Saya akan coba mengurai kenapa kemudian masyarakat memberikan keyakinan, kepuasan, dan kepercayaan yang begitu luar biasa baik terhadap Pak Prabowo. Setidaknya mungkin bisa kita review dari 3 indikator utama. Mungkin saya akan mencoba melihat apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo selama belum genap 100 hari ini, atau Pak Prabowo lebih suka dengan istilah kinerja selama 3 bulan ini. Nomor 1, bagaimana Pak Prabowo mencoba melakukan konsolidasi kekuatan-kekuatan politik di awal-awal pemerintahannya ini. Itu sebagai indikator pertama. Nomor 2, nanti kita coba urai bagaimana Pak Prabowo kemudian selain mengkonsolidasikan kekuatan politik, Pak Prabowo Gibran dalam merangkai sebuah kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, ada poin tambahan yang memang mungkin selama 10 tahun terakhir ini kita agak lenyap di di kancah pergaulan internasional. Nah, kita coba lihat nanti Pak Prabowo di sektor yang ketiga ini, di mana peran kita selama 10 tahun tidak begitu mengembirakan. Pak Prabowo mencoba untuk memulai kondisi pergaulan internasional dengan gebrakan-gebrakan baru. Nah, ini juga nanti kita akan coba diskusikan di
indikator yang ketiga terkait kinerja Pak Prabowo Gibran. Tapi secara keseluruhan saya cukup mengapresiasi positif terhadap apa yang dilakukan Kompas. Publikasinya cukup memadai, meskipun tidak dibagi merata untuk biasanya seperti survei-survei yang lain. Ketika melakukan publikasi, maka PDF dari PowerPoint-nya atau paparan-paparan metodologi dan lain-lainnya akan dibagikan secara umum. Akan tetapi Kompas sepertinya memilih untuk eksklusif mempublikasikan hasil surveinya ini hanya di internal Gramedia Group aja misalnya. Bang Ab, ini kan kalau melihat, kalau jika dibandingkan ya Bang Ab, ini kan pada periode awal kepemimpinan Presiden sebelumnya, Jokowi JK ini sebenarnya hanya mendapatkan tingkat kepuasan 60% di 3 bulan awal. Nah, kenapa Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini cukup begitu tinggi? Bukan dibilang cukup lagi, ini sangat tinggi, cukup menggemparkan seluruh pihak, sangat tinggi. Apakah dari segi konsolidasi politik di awal pemerintahan, makanya kalau kita bisa melihat berbagai program sudah dijalankan di awal kepemimpinan ya Bang Ab? Ya, apa yang dikemukakan Kompas, kalau saya konversi angka 1 sampai 100 menggunakan skala Likert gitu, di mana skala Likert ada 5 bagian, ada seandainya sangat puas itu sangat puas, puas, biasa-biasa aja, sangat buruk dan sangat buruk. Nah, kalau saya konversi angka 100, angka 1 sampai 100 ke dalam skala Likert dengan kemudian memberikan komposisi di mana angka sangat buruk itu misalnya 1 sampai 20, kemudian buruk, kategori buruk itu angka 21 sampai nanti 40, kemudian angka biasa aja itu 40 sampai 60, angka sangat puas puas saja itu angka di 61 sampai 80, dan kemudian sangat puas di angka 81 sampai 100, maka dalam skala Likert tingkat kepuasan secara umum pemerintahan kinerja Pak Prabowo Gibran ini berada di skala yang sangat-sangat memuaskan, kemudian sangat meyakinkan. Terutama kalau kita lihat dari kesimpulan Litbang Kompas, yang paling tinggi adalah sektor pengelolaan ekonomi sektor politik gitu. Nah, kalau saya melihat secara keseluruhan memang ya di awal pemerintahan Pak Prabowo ketika pertama kali setelah dilantik mencoba membangun kekuatan-kekuatan politik ini untuk kolaborasi secara bersama-sama sehingga persatuan ini nanti bisa menimbulkan sesuatu yang diharapkan, dan indikatornya sudah kita lihat gejalanya selama 3 bulan pemerintahan Pak Prabowo ini. Pak Prabowo membentuk sebuah kabinet yang gemuk dan sekaligus plural. Memang di awal-awal Pak Prabowo memilih rute ini sempat mendapatkan kritik yang sangat luar biasa keras karena ini dianggap sebagai pemborosan. Akan tetapi kalau kita lihat dengan kekuatan pengelolaan leadership yang dimiliki Pak Prabowo, ternyata mampu mengkonsolidasikan itu. Indikator gemuk dan plural itu apa misalnya Mas Andi? Kalau kita lihat nomor 1, Pak Prabowo secara kekuatan politik berhasil merangkul 81% parpol berkursi di parlemen dan juga merangkul parpol-parpol yang kemudian tidak berkursi di parlemen. Kita tahu sekarang ada 8 parpol berkursi di parlemen, hanya PDIP yang memang secara terang-terangan mengatakan belum sepenuhnya kemudian berkoalisi dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Meskipun secara informal semua kader-kader yang ada di parlemen dari PDIP kerjasama dengan pemerintahan Prabowo Gibran sudah cukup memadai. Tidak hanya parpol berkursi di parlemen yang kemudian mencoba dirangkul, akan tetapi parpol-parpol di luar parlemen juga diwadahi. Kita sebut misalnya Partai Bulan Bintang, Pak Yusril Iza Mahendra, kemudian ada Partai Gelora, Pak Anies Mata, Pak Fahri Hamzah, kemudian Partai Prima, Mas Jabo, Partai Garuda, Mas Ridwan Syabana, semua mencoba untuk dirangkul. Karena Pak Prabowo, saya melihat banyak mengemukakan pendekatan merangkul daripada
memukul. Ini yang kemudian meskipun di awal-awal pemerintahan pembentukan kabinet ini dikritik dengan begitu keras, akan tetapi salah satu hasil survei dari Litbang Simpo mengkonfirmasi bahwa besarnya kabinet yang kemudian dibentuk oleh Pak Prabowo yang gemuk dan plural ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat luas, dan ini sesuai dengan yang sudah pernah kita proyeksi. Kabinet yang besar, berkekuatan sangat plural, berasal dari berbagai macam kekuatan politik. Jika bisa dikonsolidasikan dengan sangat mapan oleh presiden, maka ini akan menjadi kekuatan yang sangat baik untuk bisa membelah dan membagi-bagi tugas secara lebih spesifik dan menyebar secara luas. Ini akan menghasilkan kinerja yang sangat efektif jika kemudian program-program ini satu kelompok diberikan tugas yang rinci, detail, dan spesifik, sehingga pengelolaannya menjadi sangat memadai. Dan di sektor itu Pak Prabowo sudah cukup berhasil. Akan tetapi, Mas Adi, meskipun sudah berhasil mengumpulkan dan mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan 81% kekuatan partai politik yang ada di parlemen, Pak Prabowo ternyata masih belum berhenti. Kekuatan 19% yang dimiliki oleh PDIP juga terus diupayakan oleh Pak Prabowo agar ayo kita segera membangun bangsa ini secara bersama-sama. Itu kenapa kemudian wacana pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati Soekarno Putri terus menggejala. Nah, saya melihat kondisi-kondisi ini menjadi sangat diapresiasi positif kemampuan Pak Prabowo dalam mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia yang cukup menyebar dan plural ini telah berhasil disatukan dalam pengelolaan yang cukup ciamik dari Pak Prabowo, sehingga kita tidak begitu heran jika kemudian di sektor ini, kalau merujuk hasil survei Kompas, Pak Prabowo mendapatkan apresiasi yang cukup baik. Bang Ab, ini kan kalau melihat dari survei Litbang Kompas, ini resistensi politik juga dibilang sangat rendah seperti itu. Ini kalau melihat dari paparan Litbang Kompas soal bagaimana responden pemilih dari Kim Plus, ini juga tentunya menyatakan kepuasan. Tapi responden dari partai politik yang sebelumnya dalam Pilpres ini berseberangan, ini juga turut menyatakan kepuasannya. Ini berbeda dengan apa yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kalau melihat fenomena ini Bang Ab, ini bagaimana melihat responden dari partai politik yang sebelumnya tidak mendukung dari Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, ini kenapa bisa menyatakan tingkat kepuasannya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran yang sebenarnya dalam konstelasi politik Pilpres ini berseberangan seperti itu Bang Ab? Secara modal sosial ya, Pak Prabowo ini cukup lengkap sebetulnya Mas Andi. Kalau kita lihat relasi hubungan antar elit Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh politik yang lain, itu memang menjadi epicentrum yang bisa mendamaikan secara keseluruhan. Dengan Pak Jokowi sebagai tokoh yang memang mengambil tagline keberlanjutan, segala sesuatu yang kemudian ada di Pak Jokowi mencoba untuk terus wadahi oleh Pak Prabowo untuk bisa digerakkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Kemudian pembelahan yang kedua, jika memang pemilu 2014, 2019 ada dikotomi dan polarisasi yang terbagi menjadi dua kelompok, pemilih Pak Prabowo dan pemilih Pak Jokowi, ketika Pak Prabowo kemudian menerima dengan lapang dada uluran tangan Pak Jokowi untuk mengelola negara ini secara bersama-sama, ini menjadi satu ini sekarang. Modal sosial itu menjadi sesuatu yang saya lihat sebagai variabel kenapa kemudian Pak Prabowo mendapatkan sesuatu penilaian dengan tingkat kepuasan yang sangat meyakinkan saat ini Mas Andi. Angkanya misalnya di bidang politik 85% kalau di rata-rata hasil survei Kompas di berbagai macam bidang. Namun selain itu Mas Andi, saya melihat kelebihan utama Pak Prabowo dalam mengelola ini, meskipun saat ini memiliki tingkat kekuatan koordinasi dan leluasa menjalin komunikasi, akan tetapi Pak Prabowo dalam mengelola pemerintahan saat ini saya lihat
lebih mengedepankan pendekatan rasional daripada emosional. Pak Prabowo dalam mengkalkulasi sesuatu tidak pernah kemudian mengedepankan ego menang-menangan, misalnya bahwa sekarang gue udah menang maka semuanya winner take all. Tidak sama sekali. Bahkan kalau kita deteksi Mas Andi ya, selama Pak Prabowo melakukan kampanye untuk Pilpres 2024, saya mencatat tidak sekalipun Pak Prabowo mengkampanyekan dengan hingar-bingar untuk mencoblos Partai Gerindra. Saya ingat betul itu. Itu kenapa kemudian ada hasil yang tidak linear antara Pilpres dan Pileg untuk Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Karena saya melihat Pak Prabowo tidak sekalipun tampil di panggung besar, itu kemudian memakai jaket Partai Gerindra, logo Partai Gerindra, yang kemudian mengkampanyekan Partai Gerindra. Ini saya lihat memang menjadi variabel yang tidak cukup menguntungkan bagi perolehan elektabilitas Partai Gerindra. Akan tetapi ternyata ini menjadi modal yang sangat positif bagi Pak Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuatan di awal pemerintahannya ini, sehingga Pak Prabowo tidak menunjukkan bahwa sekarang gue calon presiden yang punya potensi menang, maka semuanya harus gue yang ngatur. Nah, saya melihat karakter ini cukup kuat ada di Pak Prabowo, sehingga saya lagi-lagi tidak cukup heran ketika kepuasan yang berasal dari berbagai kelompok ini angkanya sama rata kalau kita merujuk dari survei Litbang Kompas. Nah, kemampuan Pak Prabowo yang mengedepankan pendekatan merangkul daripada memukul, tidak menyimpan bara dendam secara kelamaan dan berlebihan, bagi saya ini adalah pengelolaan yang lebih banyak menggunakan pendekatan rasional daripada mengedepankan emosi untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat kenegaraan. Nah, yang paling penting lagi Mas Andi, saya melihat Pak Prabowo kemudian menanggapi apa yang telah dilakukan kabinetnya tidak sebagai pencapaian pribadi. Kalau kita beberapa hari ini kita lihat dari respon Pak Prabowo ketika beliau diinformasikan mendapatkan tingkat kepuasan yang sangat memuaskan di atas 80%, 81% secara umum, dan bahkan di bidang politik 85% ke atas. Pak Prabowo mengatakan bahwa ini adalah buah hasil dari kerja tim, di mana kabinetnya tidak mengenal tanggal merah, semua kondisi-kondisi kerja dilakukan dengan maksimal, dan bahkan hari libur pun mereka harus tetap memikirkan program-program yang disasar dan ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi sudah mengelola ini gemuk dan plural, kemudian membagi tugas distribusinya secara lebih spesifik dan detail, yang kemudian ini ketika membuahkan sebuah apresiasi, Pak Prabowo tidak kemudian mengarahkan apresiasi itu tunggal hanya sebagai prestasi dan kemampuan dirinya dalam mengelola pemerintahan, tapi ini Pak Prabowo kemudian mendistribusikan bahwa keberhasilan ini diperoleh akibat tim yang kuat, tim yang cukup luar biasa, tidak kenal waktu dalam bekerja, dan hasilnya seperti yang sudah kita lihat saat ini, Mas. Baik Bang Ab, ini kalau melihat dari yang dipaparkan Bang Ab tadi, artinya kalau dari statement Presiden Prabowo Subianto ini adalah kerja tim dan kinerja kabinet yang tidak mengenal tanggal merah. Dan ini sebenarnya memang terbukti Bang Ab, karena memang selain tingkat kepuasan 80,9% yang sangat begitu tinggi, ini ada yang lebih tinggi lagi karena 89,4% ini menaruh harapan atau berekspektasi tinggi terhadap program yang akan terrealisasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk membahasnya kita harus jeda dulu Bang Ab, pemirsa tetap di sorotan utama Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo,
Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Simpo TV, masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan tadi Bang Ab sempat terpotong jeda. Ini tingginya tingkat kepuasan publik atau masyarakat terhadap kinerja dari Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka di 3 bulan awal. Ini juga sejalan dengan bagaimana ekspektasi yang begitu tinggi. Karena kalau melihat tingkat kepuasan 80,9%, tingkat ekspektasi masyarakat ini sangat tinggi lagi Bang Ab, sebesar 89,4%. Ini kalau melihat ekspektasi yang begitu tinggi Bang Ab, melihatnya bagaimana? Saya juga bisa menyadari kenapa kemudian tingkat keyakinan masyarakat terhadap Pak Prabowo dan Gibran ini juga melampaui tingkat kepuasan mereka yang diberikan kepada pemerintahan yang ada sekarang. Angkanya kalau nggak salah mendekati 90% harapan publik bisa ditumpahkan ke pundak Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau kita urai memang harapan tingkat kepercayaan memang jauh lebih tinggi dibandingkan pemerintahan Pak Jokowi. Begitu ya di awal-awal pemerintahannya. Karena memang di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo ini mulai ngegas Mas Andi. Jika di segmen pertama tadi kita sudah membahas bagaimana Pak Prabowo mengelola konsolidasi kekuatan politik untuk menciptakan stabilitas nasional, di sektor kebijakan Pak Prabowo memang juga sangat meyakinkan menurut hemat saya. Kita coba lihat ya dan ulas bagaimana kinerja Pak Prabowo di sektor-sektor yang saat ini bagi saya kalau saya melihat secara keseluruhan Pak Prabowo lebih banyak memilih untuk berada di sisi rakyat tengah bawah dibandingkan dengan rakyat tengah atas. Ini juga yang kemudian publik menaruh perhatian besar karena memang Pak Prabowo dalam pidato dan eksekusi programnya ini sejalan. Coba kita urai misalnya. Pak Prabowo dalam kebijakan-kebijakan di awal pemerintahan 3 bulan ini di sektor administratif pemerintahan misalnya. Di awal-awal Pak Prabowo melakukan kebijakan yang tidak banyak koar-koar, omon-omon, dan kemudian tidak dikapitalisasi menjadi citra baik bagi dirinya. Apa itu misalnya? Penggantian mobil dinas. Maung Garuda itu kemudian menjadi kebijakan Pak Prabowo pertama yang bisa kita lihat. Tanpa wacana, tanpa omon-omon, tanpa koar-koar, tanpa kapitalisasi pencitraan berlebihan, tanpa wacana yang kemudian baru dieksekusi, ini langsung diputuskan oleh Pak Prabowo untuk dipakai oleh dirinya dan juga semua kabinet. Ini tentu jika di awal-awal dulu kabinet pertama terbentuk, selalu diskusi salah satunya adalah mobil dinasnya apa. Dan selalu mobil dinas yang dipakai oleh pemerintah
di awal-awal itu adalah mobil-mobil yang diimpor dari luar negeri. Saat ini, meskipun komponen-komponennya masih harus kerjasama dengan berbagai negara, tapi label dari Maung Garuda adalah mobil industri dalam negeri. Dan ini contoh langsung diberikan Pak Prabowo memakainya kemanapun ia pergi dalam rutinitas dalam negeri, kemudian juga mewajibkan semua kabinetnya untuk memakai mobil dinas ini. Ini adalah sesuatu yang konkret. Di sisi administratif juga, Pak Prabowo selalu menekankan, jangan pernah, hai partai politik, untuk mencari uang dan memerintahkan kader-kadernya yang ada di kabinet untuk kemudian mengumpulkan material. Jangan dari situ, kumpulkan dari sektor-sektor yang lain. Nah, ini kan komitmen dasar yang kemudian mencoba dibangun Pak Prabowo secara administratif, yang itu akhirnya membuat komposisi kabinetnya menjadi mapan. Tidak hanya ngobrol, kabinet besar itu kemudian coba digembleng oleh Pak Prabowo dalam penyatuan visi, dalam konsep retreat yang pernah kita bahas. Bahkan retreat ini tidak sekali dilakukan. Sebelum menjabat sebagai presiden, Pak Prabowo sudah mengupayakan untuk mempersatukan dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya terhadap kabinetnya di Hambalang, yang ketika setelah dilantik, semuanya dikumpulkan hampir sepekan di Lembah Tidar Magelang, yang punya histori tinggi terhadap kepahlawanan dan nasionalisme bagaimana membangun sebuah negara, dipersiapkan dengan matang. Jadi secara administratif, kita melihat Pak Prabowo telah memiliki konsep dan rute jelas bagaimana harus mengarahkan pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Itu dari administratif. Kalau kita lihat urai lagi dalam sisi teknis, kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, di awal-awal apa yang telah kita bisa lihat, Mas Andi? Menaikkan gaji hakim. Pak Prabowo meskipun belum menjabat sebagai presiden ketika itu sudah meyakinkan perwakilan hakim bahwa taraf hidupnya harus mulai dinaikkan. Salah satu indikatornya adalah menambah kenaikan gaji. Menaikkan gaji guru, menghapus puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar hutang UMKM yang nanti ini akan menjadi penopang cukup luar biasa terhadap pembangunan ekonomi, karena fokus Pak Prabowo saat ini adalah ekonomi. Kemudian kebijakan PPN 12%. Di awal-awal kebijakan ini diperdebatkan dengan cukup serius bahwa ini akan membebani masyarakat. Ini kemudian akan tambah memperburuk keadaan ekonomi rakyat. Akan tetapi Pak Prabowo menyikapinya dan merespon dengan sangat elegan. Apa itu? Kebijakan PPN 12% yang semestinya bisa mendatangkan potensi penghasilan negara sampai 70 triliun ke atas, hanya tinggal 3,5 triliun karena difokuskan pada sektor-sektor masyarakat yang beruang, yaitu tingkat tengah atas. Ini pun kemudian menampar semua pengkritik bahwa Pak Prabowo sebetulnya banyak berada di sisi masyarakat dalam kebijakannya. Kita urai lagi, menurunkan harga tiket pesawat jelang tahun baru, kemudian menurunkan biaya haji yang baru pertama kali dalam sejarah RI. Ongkos naik haji yang dibayarkan oleh calon jamaah haji itu turun baru dalam pemerintahan sekarang, dan ini sekali-kalinya dalam sejarah yang kemudian diupayakan oleh Pak Prabowo. Kemudian memberikan subsidi listrik sebagai implikasi, yang pajaknya dinaikkan itu adalah tengah atas, tapi yang menikmati konsesi atau proyek untuk kompensasi terhadap kenaikan masyarakat bawah. Apa itu? Misalnya subsidi listrik 50% terhadap kepala keluarga yang daya listriknya di bawah 2.200 ke bawah. 50% kemudian diberikan kebijakan Pak Prabowo untuk diberikan kompensasi. Apakah masyarakat sudah merasakan? Sudah. Dan itu sudah dieksekusi dalam beberapa bulan terakhir. Nah, hal-hal yang seperti ini, kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh sektor masyarakat, jauh meyakinkan yang dilakukan Pak Prabowo. Belum lagi memberikan tambahan gizi kepada balita dan ibu hamil, kemudian pembagian bansos, BLT, dan itu semua masih tetap diupayakan Pak Prabowo dengan serius. Dengan cara apa? Melakukan efisiensi yang
dipandang sebagai hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya memotong anggaran untuk ATK di setiap kementerian yang jumlahnya sampai 44 triliun. Ini bagi saya juga temuan dan kebijakan Pak Prabowo yang cukup menyenangkan dan keberanian cukup luar biasa. Dan gongnya apa? Adalah makan bergizi gratis. Ini yang memang coba skemakan oleh Pak Prabowo, bahwa membangun bangsa harus berasal dari badan yang sehat, kemudian berpola pikir yang mapan. Itu kenapa Pak Prabowo sektor pendidikan akan menekankan secara terus-menerus, sehingga kesehatan dan pendidikan akan menghasilkan manusia-manusia unggul. Nah, dengan apa yang saya urai tadi, Mas Andi, cukup relevan dan cukup linear jika kemudian keyakinan dan harapan masyarakat cukup besar kepada Pak Prabowo melihat apa-apa yang telah diperlihatkan selama 3 bulan ini di pemerintahan yang berjalan, Mas Andi. Dan harapan-harapan ini sesuai dengan apa yang sudah kita proyeksi. Memang tondo-tondo api itu sudah kelihatan sejak pertama kali Pak Prabowo memegang tampuk kekuasaan tertinggi di negeri. Baik, tondo-tondo apik. Ini kalau yang tadi dijabarkan Bang Aap, mulai dari gaji hakim, gaji guru, hapus utang UMKM, dan PPN 12% dan seterusnya, ini merupakan kan kebijakan populis ya Bang Aap ya. Ini kalau melihat dari survei Litbang Kompas, ini persenan kepuasan masyarakat ini cukup tinggi dari status sosial ekonominya. Kelas bawah itu 84,7%. Kemudian kalau melihat sektor yang tidak puas, ini dari status ekonomi berada di kalangan atas yang paling besar 32,1%. Nah, kalau yang tadi Bang Aap jabarkan, ini kebijakannya sangat condong ke pro terhadap masyarakat. Apakah ke depannya Presiden dan maupun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memperbanyak lagi kebijakan-kebijakan populis ke depannya Bang Aap, tentunya untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik ini Bang Aap? Saya memilih untuk tidak memakai diksi kebijakan populis ya. Saya lebih suka dengan istilah kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat ekonomi tengah bawah. Bahwa memang secara piramida jumlah masyarakat kita yang berada di posisi tengah bawah ini mayoritas, dan kebijakan yang bisa menyentuh untuk menguntungkan dan menjadi pemecah persoalan yang mereka hadapi, ini adalah sesuatu yang sangat ideal dan memang tugas negara adalah untuk melakukan itu. Saya akan mencoba untuk menghindari bahasa kebijakan populis, tapi kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan masyarakat-masyarakat yang ada di sisi tengah bawah. Karena selama ini kita lihat 10 tahun terakhir, Mas Andi, mohon maaf tidak mencoba untuk membandingkan, tapi hanya dengan cara ini nanti kita bisa melihat diferensiasinya. Kebijakan-kebijakan yang saat ini diambil oleh Pak Prabowo jauh lebih banyak memperhatikan persoalan-persoalan yang ada di tengah bawah. Bahkan punya potensi untuk bisa Pak Prabowo mendapatkan serangan dari kompetitor-kompetitor yang berada di tengah atas. Kenapa? Tidak perlu sama sekali menaikkan tiket ekonomi, di mana selama sejarah 10 tahun terakhir ketika menjelang tahun baru, lebaran, ini dipakai untuk upaya penggelembungan kapital oleh mereka-mereka yang memiliki modal besar. Dengan cara apa? Menaikkan tiket pesawat. Menjaga stabilitas atau bahkan menurunkan harga sembako. Ini bagi kalangan industri adalah saat di mana kantung mereka akan berisi dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Akan tetapi Pak Prabowo mengrem itu dan mencoba untuk pengendalian harganya. BBM dikendalikan, harga sembako dikendalikan, harga tiket yang memang ini untuk kebutuhan masyarakat banyak dikendalikan. Dan akhirnya Pak Prabowo saya melihat punya potensi memang karena dengan background yang cukup lengkap ya, militer, priayi dan bangsawan, pemikir dan intelektual, sehingga untuk berhadapan dengan tokoh-tokoh besar pebisnis bukan menjadi persoalan yang serius bagi Pak Prabowo. Itu kenapa misalnya saya ambil contoh kebijakan untuk membongkar pagar yang ditemukan tiba-tiba panjangnya 30 kilo lebih di Tangerang dan
Bekasi, Pak Prabowo tidak cukup segan untuk perintah bongkar. Meskipun indikatornya sangat kuat, itu menjadi salah satu kompensasi pengusaha besar yang ada di Indonesia untuk mendapatkan pembangunan investasi yang ada di IKN. Akan tetapi apakah Pak Prabowo kemudian agak cukup segan yang dimana 10 tahun yang lalu ini tidak pernah kita lihat? Tidak. TNI diperintahkan dibongkar meskipun ini kemudian ada sedikit selisih pendapat dengan KKP. Akan tetapi kalau kemudian melihat lagi cerminan dari perkataan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, kebijakan-kebijakan seperti ini yang berada di sisi tengah, rakyat tengah bawah bukan tengah atas, akan terus dilanjutkan oleh Pak Prabowo dengan risiko mendapatkan serangan dari tokoh-tokoh gajah besar yang saat ini menjadi pengaruh tersendiri yang ada di perekonomian Indonesia, dan mereka lah sebetulnya sejatinya yang disinyalir banyak orang penguasa sesungguhnya di balik layar. Akan tetapi kalau melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam 3 bulan ini, berani untuk kemudian tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran kaum oligarki, lebih suka lagi-lagi berada di sisi rakyat tengah bawah. Bang Ab, ini kan ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi menjadi beban tersendiri gak sih bagi Presiden Prabowo Subianto ke depan? Karena kalau tadi yang Bang Ab jabarkan, ini kebijakan yang pro rakyat banyak dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, kemudian yang tokoh-tokoh gajah dalam tanda kutip sebagai penguasa sebenarnya, ini apakah ada upaya untuk mencoba menghalangi? Dan kalau melihat dari karakteristik Presiden Prabowo menghadapi itu ke depan seperti apa Bang Ab? Ya, saya yakin ya. Meskipun saat ini tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo besar, tingkat kepercayaannya besar, tingkat keyakinannya besar, tingkat pengharapan terhadap Pak Prabowo besar, akan tetapi jangan pernah lupa masih ada 19% itu yang kemudian tidak suka dengan Pak Prabowo, dan ini wajar dalam dunia demokrasi. Ketika kemudian yang tidak suka akan membidikkan perhatian dan fokus mereka terhadap hal-hal yang belum beres, biarkan itu terjadi, karena itu adalah bagian dari demokrasi dan itu merupakan upaya check and balances yang cukup baik bagi dinamika politik sebuah negara. Akan tetapi kalau saya melihat ya, lagi-lagi merujuk karakter, ucapan dan tindakan Pak Prabowo dalam melakukan hal ini, maka saya punya keyakinan juga secara pribadi bahwa Pak Prabowo untuk menghadapi mereka-mereka yang ada di luar dan ketidaksukaan yang kadang-kadang asal nyeplos dalam mengkritik, Pak Prabowo sudah saya lihat cukup mapan dan memberikan dirinya sesuatu yang legowo untuk menerima itu semua. Karena Pak Prabowo saya lihat dalam 3 bulan ini tidak pernah sedikit pun reaktif terhadap isu-isu yang sedang mengkritik pada dirinya, dan ini saya lihat sebuah kematangan yang cukup luar biasa dari Pak Prabowo, sehingga dalam menghadapi obstacle, tantangan dan rintangan yang akan dijalani oleh Pak Prabowo dalam 5 tahun ke depan, kok sepertinya dengan konsolidasi kekuatan politik yang sudah seperti sekarang dilakukan Pak Prabowo masih sangat memadai. Oke, baik Bang Ab, tentunya harapan kita juga sama, ekonomi Indonesia ke depannya jauh lebih baik lagi, dan tentunya kalau berbicara soal ekonomi Indonesia pasti ada kebijakan luar negerinya. Dan ini kita nanti akan ulas lebih mendalam terkait bagaimana pergaulan Presiden Prabowo Subianto di kancah internasional. Tapi kita harus jeda dulu Bang Ab, pemirsa tetap di sorotan utama Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya
di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tentunya bagaimana penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka masih menjadi sorotan saat ini, di mana seluruh pihak masih membahas karena tingkat kepercayaannya yang sangat begitu tinggi dan merupakan menjadi salah satu sejarah pencapaian tingkat kepuasan tertinggi Presiden Republik Indonesia, yakni sebesar 80,9%. Dan masih bersama Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan diskusi kita. Tadi kalau berbicara soal bagaimana fokus dari Presiden Prabowo Subianto adalah kemajuan ekonomi Indonesia ke depan. Tentunya kebijakan luar negeri juga menjadi sorotan. Dan kalau melihat di 3 bulan awal ini, Bang Ab, bagaimana kebijakan dan tentunya pergaulan politik Presiden Prabowo Subianto di kancah internasional, melihatnya bagaimana, Bang Ab? Iya, sayang ya, survei Kompas yang barusan dipublikasikan itu tidak juga menyertai bagaimana melihat kinerja Pak Prabowo di pergaulan internasional. Saya memang dulu pernah melakukan survei terkait Pak Prabowo di bagaimana nanti keyakinan publik untuk menghadapi dunia internasional, dan angkanya juga sangat signifikan bahwa masyarakat Indonesia percaya Prabowo Subianto akan berhasil menengadahkan wajah Indonesia kembali di kancah pergaulan internasional. Dan saat ini kalau saya melihat situasinya itu sudah mulai terasa, Mas Andi. Jika tadi kita membicarakan persoalan-persoalan domestik, bagaimana Pak Prabowo mengkonsolidasikan kekuatan politik nasional dalam pemerintahannya, bagaimana kebijakan-kebijakannya, saya melihat penetrasi Pak Prabowo di dunia internasional juga telah memulihkan lagi wajah Indonesia yang ketika pertama kali dipimpin oleh Presiden Bung Karno, ini adalah menjadi satu variabel kenapa kemudian Indonesia dipandang sebagai negara yang cukup kuat, karena diplomasi internasional waktu itu berkawan baik dengan pemimpin Uni Soviet, berkawan baik dengan pemimpin Amerika Serikat John F. Kennedy. Presiden Soekarno berhasil melakukan itu, dan setelah kemudian sempat itu bisa diwadahi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kancah internasional, akan tetapi tidak sepenetratif yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Kita lihat rutenya coba, Mas Andi. Di awal-awal pemerintahannya, Prabowo Subianto tidak cukup kesulitan untuk mendapatkan akses bertemu dengan berbagai macam kekuatan blok-blok ekonomi dan negara-negara adidaya untuk melakukan pertemuan tertinggi bilateral. Kita lihat rutenya, bertemu dengan pemimpin blok yang menjadi rival kuat Barat, Vladimir Putin, Rusia, Xi Jinping, China. Tidak ada kendala serius yang dialami oleh Pak Prabowo. Cukup luas, cukup leluasa, cukup akrab pembicaraan yang dilakukan dengan dua pemimpin ini, sehingga kita lihat Pak Prabowo tidak punya kecanggungan sama sekali. Kapasitas beliau tidak diragukan dalam konteks ini. Dalam waktu yang tidak berselang lama, Prabowo Subianto juga berhasil untuk melakukan diplomasi dengan dua pemimpin lainnya yang menjadi rival kuat dari dua negara yang saya sebut pertama tadi. Siapa itu? Amerika Serikat, ketemu dengan Joe Biden, bahkan juga sudah sempat berbicara langsung dengan Donald Trump,
Dan penguasa Inggris ini adalah dua blok yang saat ini menjadi motor dari negara-negara Barat. Nah, Pak Prabowo dalam kancah internasional di awal pemerintahannya mengarungi dunia yang saat ini terkesan kembali menjadi multipolar, tapi dalam kecenderungannya mengerucut lagi menjadi bipolar dengan Rusia, Cina berhadapan-hadapan dengan Amerika dan blok Barat. Ini kemudian Pak Prabowo tidak cukup sungkan dan kesulitan untuk mengarungi di antara keduanya. Yang kemudian sempat membuat kita semua terhenyak adalah ketika Pak Prabowo melakukan pidato di KTT D8, di mana di situ ada negara-negara yang secara hubungan diplomatik memiliki kerjasama dengan Israel. Dan di situ Pak Prabowo dengan suara yang sangat keras mengkritik pemimpin-pemimpin dunia Islam yang saling bertikai sendiri antara satu dengan yang lain, yang itu menjadi penyebab kenapa kemudian dunia Islam ini menjadi lemah dan mudah dipecah belah. Prabowo Subianto menyarankan agar bersatu. Itu kenapa Pak Prabowo mensinyalir bantuan terhadap Palestina tidak pernah dilakukan secara konkret, hanya verbatim lip service yang tidak kemudian diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang faktual lainnya. Pak Prabowo mencoba sekarang untuk menggeret beberapa pengungsi lebih konkret, dan itu dikemukakan di depan negara yang sudah lama memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Siapa itu? Turki, kemudian di situ juga ada Azerbaijan. Tapi kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan itu di pemimpin tertinggi Iran begitu. Nah, keberanian Prabowo Subianto untuk menyatakan sikap terhadap Palestina misalnya yang kita ambil dari pidato KTT D8 ini baru pertama kali lagi dilakukan sejak era Soekarno, dan ini menjadi lagi-lagi tanda-tanda yang cukup memperlihatkan bagaimana pengaruh kita di dunia kancah internasional mulai tumbuh kembali. Dan kita juga bisa melihat Pak Prabowo mengaktifkan kembali arti sebenarnya politik bebas aktif. Apa itu contohnya? Pak Prabowo tidak cukup segan membawa Indonesia untuk menjadi anggota penuh BRIC dari kelompok negara-negara yang dipandang menjadi rival dari dunia barat, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, di mana sekarang sudah mulai bertambah dan saat ini Indonesia berada di dalamnya menjadi anggota penuh. Kemudian dalam waktu yang sama juga kita tidak cukup segan untuk bisa menjadi anggota OECD, di mana ini adalah merupakan wajah dari negara-negara blok barat untuk menumbuh kembangkan perekonomian mereka. Indonesia cukup aktif untuk bisa masuk bermacam-macam blok dengan tanpa rasa sungkan dan segan. Dan ini Prabowo Subianto saya lihat dalam berdiplomasi sudah cukup mencair untuk mengambil upaya manfaat yang bisa ditarik ke Indonesia dari berbagai macam blok sebagai aplikasi dari konsep politik bebas aktif luar negeri. Nah, hal-hal yang semacam ini memperlihatkan Prabowo sebagai sosok yang saya pikir bisa kembali membuat dada membusung di depan kancah internasional. Nah, saya juga kemudian tidak cukup heran jika Straits Times, majalah terbesar di Singapura, kemudian memproyeksi bahwa Prabowo Subianto akan menjadi salah satu di antara 10 tokoh yang akan sangat berpengaruh di tahun 2025. Sejajar dengan siapa? Sejajar dengan Vladimir Putin, sejajar dengan Donald Trump, dan sejajar dengan pemimpin-pemimpin India, Singapura, dan sosok-sosok yang berpengaruh yang lainnya. Kalau melihat penetrasi kita untuk melakukan diplomasi dalam kancah internasional yang saat ini kecenderungan kekuasaannya terdistribusi merata dengan multipolar, Pak Prabowo dengan kemampuan background daya jelajah yang sudah ia miliki, sepertinya kita melihat cukup leluasa dan tidak begitu banyak menerima rintangan berlebihan ketika menjalin hubungan yang saya lihat selama 10 tahun terakhir agak lenyap, Mas Andi. Inilah kalau saya lihat kiprah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, meskipun tidak ada hasil dari survei Kompas, apa yang telah dilakukan, harapan publik bahwa Prabowo Subianto juga akan mampu membawa Indonesia untuk berbicara lebih banyak di kancah internasional
mulai terbukti, Mas. Bang Ap, ini juga tidak lupa Presiden Prabowo Subianto juga masuk di top 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia tahun 2025. Ini menempati urutan ke-18. Tapi balik lagi Bang Ap soal bagaimana kebijakan luar negeri dari Presiden Prabowo Subianto ini kalau menyoroti posisi Indonesia saat ini Bang Ap terkait dengan bagaimana rivalitas yang terjadi antara China dan juga Amerika Serikat, ini juga di Asia Pasifik. Ini pendekatan kebijakan luar negeri dari Presiden Prabowo Subianto juga tentunya dinantikan seperti itu. Setelah kemarin bergabung dengan BRICS dan juga aktif juga di OECD, ini juga sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo Subianto, Bang Ab? Kalau melihat analisis dari Straits Times ya, bahwa Pak Prabowo saat ini di dunia internasional dilihat sebagai sosok pemimpin yang sedang mencoba menggenjot pembangunan total di sektor ekonomi. Kita tahu ini memang menjadi concern khusus Pak Prabowo sejak mencoba untuk berkontestasi menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita sudah kerap kali dengar bahwa Pak Prabowo bilang kita memiliki kekayaan alam yang sangat memadai, kita memiliki semua yang tidak dimiliki oleh negara lain untuk hidup, mulai dari pangan, energi, semuanya ada di Indonesia. Akan tetapi itu semua bocor, kata Pak Prabowo, bocor. Fokus utama Pak Prabowo saya lihat ya, semangat untuk bisa menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia, salah satunya adalah mencoba membuat Indonesia yang memiliki kekayaan cukup luar biasa ini bisa berdiri gagah di kancah internasional. Dan itu yang kemudian Straits Times lihat sebagai upaya agresif Pak Prabowo melobi semua negara-negara, meskipun berbeda pandangan secara politik dan ekonomi, tapi Indonesia mencoba melakukan penetrasi demi manfaat atau interest nasional kita. Dan apa yang dikemukakan Straits Times itu terafirmasi kalau kita kemudian merujuk pada pidato-pidato Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo punya komitmen pangan tidak akan lagi impor. Dalam waktu 5 tahun ke depan kita akan melakukan swasembada di sektor energi, pangan, dan semua kebutuhan industri yang ada di kita. Melihat semangat dari pidato-pidato Pak Prabowo, melihat analisis terhadap Pak Prabowo, sosok Prabowo dari luar dari luar negeri. Salah satu rujukan bisa kita baca hasil analisis Straits Times, kenapa kemudian memasukkan Prabowo sebagai salah satu tokoh yang diproyeksi akan berpengaruh di tahun 2025, karena penetrasi utama Pak Prabowo saat ini adalah fokus pembangunan ekonomi. Pak Prabowo bahasanya tidak peduli lagi kalian ini nanti berideologi apa, tapi ketika mampu membangun kesepakatan yang nanti salah satu manfaatnya itu bisa arahkan untuk kepentingan Indonesia, Pak Prabowo tidak cukup segan melakukan ini. Nah, inilah kenapa kemudian Straits Times menyoroti saat ini Indonesia yang menjadi pemimpin di ASEAN, kemudian saat ini tidak terjadi kendala serius untuk membangun komunikasi dalam berbagai bidang dengan cara diplomasi dengan negara-negara yang saat ini agak cukup sulit untuk bekerja sama. Indonesia cukup penetratif di sektor itu. Nah, inilah yang kemudian bisa kita ambil analisis Straits Times menempatkan Prabowo sebagai sosok yang saat ini cukup agresif dalam upaya pembangunan ekonomi, dan itu coba diaplikasikan yang tidak memiliki kendala serius di dunia internasional. Cukup berani mengemukakan apa yang ada di kepala beliau, cukup berani menegaskan posisi ada di sisi mana, yang inilah menjadi salah satu indikator kenapa Straits Times menempatkan proyeksi Prabowo Subianto akan menjadi tokoh paling berpengaruh di tahun 2025. Baik Bang Ab, ini juga kalau berbicara soal Straits Times yang pernah merilis terkait dengan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menjadi tokoh berpengaruh yang diprediksi akan berpengaruh di tahun 2025, ini dalam jabarannya juga sempat menyebut Presiden Prabowo ini dijuluki sebagai Presiden Kebijakan Luar Negeri pertama, seperti itu ya. Tapi Bang Ab, balik lagi soal bagaimana tingkat kepuasan dari Presiden Prabowo Subianto. Terakhir Bang Ab,
menjadi tantangan tersendiri gak sih bagi Presiden Prabowo Subianto dan Wapresnya Gibran Rakabuming Raka dalam mempertahankan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat yang sangat begitu tinggi, karena nantinya jika memang setelah 3 bulan dan akan ada rilis survei lagi jika ini turun seperti itu, ini kan kalau berbicara soal dinamika politik kan pasti ada naik dan turun ya Bang Ab. Ini menjadi minus ke atau Presiden Prabowo Subianto nanti ke depannya dapat mempertahankan gak sih? Kalau saya melihat jika untuk sampai 2-3 tahun ke depan ini sepertinya akan tetap bisa dilakukan. Tapi sebetulnya tantangan terbesar dari Pak Prabowo adalah bagaimana nanti ketika harus mendekati kontestasi pemilu 2029, Mas Adi. Kenapa? Ini adalah politik di mana kita sudah tahu di awal tahun ini Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan untuk menghapus presidensial threshold 20% kursi DPR atau 25% gabungan suara-suara faktual dalam pemilu legislatif. Ini tentu masing-masing kekuatan politik yang saat ini diramu dan cukup sukses dikelola oleh Pak Prabowo akan berpikiran tentang juga politik, di mana itu nanti akan mencoba mencari kredit poin terhadap bahwa keberhasilan Pak Prabowo memang ansih bukan Pak Prabowo pribadi. Akan tetapi jika kemudian hal ini Pak Prabowo masih melakukan pengelolaan yang cukup baik di sektor bagaimana melakukan upaya ini, karena Pak Prabowo ini baru di pemerintahan yang pertama. Presiden bisa menjabat 2 periode. Jika Pak Prabowo mampu memberikan pengelolaan yang cukup rapi terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada saat ini dan itu bisa diarahkan sampai pemilu 2029. Kalau melihat seperti ini, saya yakin Pak Prabowo akan bisa 2 periode, Mas Andi. Kenapa? Karena di awal pemerintahan Pak Jokowi waktu itu cuma 63%, akan tetapi bisa terus tumbuh. Meskipun ada wajah-wajah yang sedikit terus menarasikan terkait sisi buruk dari Pak Jokowi. Akan tetapi saat ini apakah kemudian yang mencoba memperlihatkan sisi buruk Pak Jokowi tidak ada? Banyak, Mas Andi. Akan tetapi hal itu tidak menjadi fokus lagi karena performa Pak Prabowo di atas rata-rata di 3 sektor indikator yang telah kita bicarakan. Apakah ini menjadi tantangan? Tentu tidak ada hidup yang terus berjalan, tidak ada tantangan yang akan dihadapi. Akan tetapi, lagi-lagi, apa-apa yang kita khawatirkan seperti pembentukan kabinet gemuk, ternyata cukup bisa elegan dijawab oleh Pak Prabowo. Kebijakan PPN, nggak mungkin ini nanti hanya untuk barang mewah. Ternyata Pak Prabowo cukup elegan. Tingkat tengah atas yang kemudian menjadi penetrasi kebijakan PPN 12%. Kebijakan-kebijakan pagar laut nggak akan berani, Pak Prabowo cukup tegas. Nah, melihat ini saya yakin tantangan apapun yang akan ada di depan Pak Prabowo, sepertinya saya meyakini Pak Prabowo tidak akan sampai terpuruk pada posisi sesuatu yang agak cukup membuat wajah beliau tercoreng-moreng, kecuali ada kekuatan-kekuatan politik yang kemudian mencoba untuk melakukan penetrasi besar sehingga kemudian berhasil menjadikan momentum yang saat ini bermuka baik menjadi bermuka buruk. Tapi potensi itu saya lihat belum ada, Mas Andi. Kalau saya lihat deteksi-deteksi di kancah internasional, beberapa pihak terhadap Pak Prabowo happy, Washington happy, Kremlin happy, Beijing happy, kemudian di internal juga saat ini Bu Mega happy, nama Pak Karno sudah dipulihkan, martabatnya dikembalikan sebagai tokoh yang tidak lagi terlibat terhadap G30 SPKI, berterima kasih langsung, kemudian dengan kekuatan politik yang lain, saya lihat happy-happy aja gitu. Jadi memang tantangan pengelolaan nanti makin mendekati pemilu akan makin tensinya tinggi, tapi saya yakin melihat pengelolaan Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 sepertinya ini akan bisa teratasi, Mas Andi. Bang Ab, sekali lagi terima kasih sudah mau berbincang bagaimana membahas kinerja dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama 3 bulan terakhir ini, Bang Ab. Bang Ab, salam sehat, terima kasih banyak. Pemirsa, berbagai kinerja yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto tentunya menuai banyak kepuasan dari publik. Seperti yang sudah kita bahas dalam sorotan utama beberapa waktu terakhir,
ini bagaimana gebrakan awal sudah dimulai. Dan terkait dengan salah satu programnya, yaitu program makan bergizi gratis, ini menuai banyak kritik. Dan kalau bisa melihat, kritikan datang dari orang-orang yang sebenarnya berdasarkan tidak kesukaannya saja terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dan apapun keputusannya, selagi kebijakannya pro terhadap rakyat dan tidak terlalu pro terhadap ke atas, ini tentunya kita sebagai masyarakat harus mendukung untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemirsa, sorotan utama kami akhiri. Saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Berkolaborasi dengan Simpo TV, News, Sport, Entertainment.